Bagaimana berjumpa dengan Allah tidak sama dengan berjumpa dengan makhluk. Maka disinilah kita harus memahami ilmunya. Karena kalau kita tidak liqo dengan Allah, maka apa yang bisa kita lakukan dalam ibadah? Bagaimana sholatnya? Bagaimana zikirnya? Karena zikir dari kata zakar yang turun tikram itu ingat apanya pada Allah itu. Allah bukan alif lam lamah, Allah bukan bunyi Allah, tetapi inilah yang harus dikenali dari awal. Dan Allah sudah menyampaikan faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalih. Jadi amal soleh itu kalau sudah liqo, maka kalau belum liqo menjadi amal salah, ya. Maka sholatnya saja diancam oleh Allah, fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Pertama yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita dengan ilmunya, dengan kudratnya, iradahnya pada malam hari ini. Marilah kita melanjutkan rutinan kita, semoga diberikan kemampuan untuk istiqomah melaksanakan kewajiban kita adalah untuk taqarrub ilallah, untuk syahadah kepada Allah, dan di penghujungnya adalah liqa dengan Allah. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah, maka ilmu yang dibawa dari baginda Nabi Adam sampai baginda Nabi Muhammad adalah sama. Misi yang dibawa adalah membawa misi la ilaha illallah, adalah mentauhidkan Allah. Kalimat la ilaha illallah adalah kalimat nafi isbat. Siapa yang dinafikan dan siapa yang dinisbatkan. Maka disitulah tentang siapa yang ada, yang wujud, dan siapa yang ada. Maka Allah ketiadaannya justru adalah keadaannya. Sementara makhluk keberadaannya justru adalah ketidakadaannya. Nah, inilah yang harus dipahami. Maka sebelum kita menjalankan segala ibadah, terlebih lagi zikir, karena zikir itu adalah ingat, dan syaratnya ingat itu kecuali sudah kenal, dan syaratnya kenal itu sudah liqo. Maka itulah yang awal sesungguhnya adalah kita harus berjumpa dengan Allah. Bagaimana berjumpa dengan Allah tidak sama dengan berjumpa dengan makhluk. Maka disinilah kita harus memahami ilmunya. Karena kalau kita tidak liqo dengan Allah, maka apa yang bisa kita lakukan dalam ibadah? Bagaimana sholatnya? Bagaimana zikirnya? Karena zikir dari kata zakar yang turun tikram itu ingat apanya pada Allah itu. Allah bukan alif lam lamah, Allah bukan bunyi Allah, tetapi inilah yang harus dikenali dari awal. Dan Allah sudah menyampaikan faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalih. Jadi amal soleh itu kalau sudah liqo, maka kalau belum liqo menjadi amal salah, ya. Maka sholatnya saja diancam oleh Allah, fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Wa man kana sholatuhum indal baiti illa muka'an wa tasbiyatan fadhuqul adab bima kuntum takfurun. Kepada mereka yang kafir, kufur, yang tercover, yang tidak mampu musyahadah dengan Allah, terhalang oleh keberadaan dirinya,
Karena inilah konsekuensi Allah itu ketidakadaannya justru adalah keadaannya. Sementara makhluk keadaannya itu menunjukkan keadaannya. Maka itulah sifat yang wajib bagi Allah al-wujud. Wujud itu artinya ada, dan lain daripada Allah itu Adam alias tidak ada. Maka disinilah kemampuan kita untuk mentiadakan segala yang ada dan menghadirkan Dia yang sebenarnya ada. Nah inilah. Maka perbedaan wujud Allah dengan wujud ciptaannya, karena wujud ciptaannya adalah alat untuk Dia melihat dirinya, melihat segala gerak makhluk untuk melihat fiilnya, untuk melihat segala nama makhluk untuk melihat asmanya, untuk melihat segala sifat makhluk sebenarnya sifat dirinya, dan untuk menyaksikan segala zat makhluk adalah nyata zat dirinya. Maka disinilah manusia bisa sangat jauh perbedaannya. Maka ketika Nabi bersabda, ada orang yang sholat yang walaupun hanya 2 rakaat mengalahkan orang sholat miliaran tahun. Itulah sholat orang yang bermakrifat, yang sudah liqo dengan Allah, yang sudah hudur Allah, yang sudah tersambung dengan frekuensi Allah. Maka sedikitnya adalah banyak, sahabat. Maka disinilah pelajaran kepada kita. Begitu tipis antara ada dan tidak ada. Kamu yang ada, dia wajib tidak ada. Karena kalau bukan dia, ya kamu. Kalau bukan kamu, ya dia. Itu saja. Maka inilah kita harus mengenali di mana aras Allah, di mana Allah bersemayam. Nah inilah ada 19 ayat Allah berfirman bahwa Allah bersemayam pada aras. Nah persoalannya, aras Allah itu di mana? Nah disinilah persoalannya. Sungguh indah permainan Tuhan, mana mengenali wujudnya Tuhan yang sebenarnya. Maka perbedaannya kita dengan kita, makhluk adalah ada dan tidak ada. Pada saat dia ingin batin, maka dia dohirkan makhluk. Pada saat dia ingin dohir, maka dia batinkan makhluk. Maka itulah makhluk seluruhnya wajib fana. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Kullu man 'alaiha fani wa yabqa wajhuka rabbuka dzul jalali wal ikram. Maka inilah misi yang dibawa dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Baginda Nabi bersabda, "Afdhalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah." Nah inilah ya. Maka bergeraklah la ilaha illallah, la ma'buda illallah. Itu hanya untuk melihat fi'il dia pada dirimu dan segala macam geraknya makhluk. La tatahurru zarratun illa bi'idznillah. Wahdatnya fil af'al. Maka tidak ada lagi satu makhluk yang bergerak kecuali izin dia. Netanyahu izin dia, Khomeini izin dia, Donald Trump izin dia. Kalau kalian tidak demikian imaninya, bahaya kalian tauhidnya. Ya, ingat, hanya ada satu jalan dari semua wayang yang ada. Ini tauhid mengajarkan syuhudul kasrofil wahdah. Syuhudul wahdah bil kasrof, menyaksikan Allah yang satu harus disaksikan dari segala apa seluruh makhluk Allah tanpa kecuali. Nah, inilah tauhid yang harus kita luruskan. Ya.
Maka la ilaha illallah, la ma'budu illallah, tiada Tuhan yang selain Allah dan tidak ada yang disembah selain itu syariat untuk melihat Allah. Itulah liqa yang pertama, satu tubuh dalam fi'il Allah. Gerak apapun yang kamu lakukan adalah syariat. Maka orang yang mancing sekalipun, badminton sekalipun, main bola sekalipun, selama sadar tidak mampu, maka dia itu adalah sholat. Pahami? Dan itulah makna dalam Al-Quran Allah berfirman, aqim sholat, aqim, aqoma yuqimu iqamatan. Fi'lul amrinya aqoma, maka beda dengan fi'lul amrinya kum, qoma yaqumu kiamat. Orang walaupun berdiri sholat tapi tidak sholat. Ada orang yang berdiri sholat tapi tidak sholat. Karena artinya sholat bersatu frekuensi. Jadi kalau lampu ini sedang terang, ini dia sedang sholat bersama PLN. Sound system ini bunyi, berarti sound system ini sedang sholat bersama PLN. Setrum dari PLN. Sholat. Jadi sholat itu maknanya live. Wa huwa ma'akum aina kuntum, sedang bersama. Maka disitulah liqa yang pertama harus merasakan segala gerak tubuh ini sebenarnya adalah fi'il Allah. Itu pegang. Gerak dirimu, gerak makhluk, daun yang bergoyang, angin yang meniup, api yang sedang membakar, manusia yang mencangkul, mengganggu, jadi nelayan, jadi polisi, jadi tentara. Geraknya seluruh makhluk itu hanya bersandar pada satu fi'il Allah. Pegang. Ini dalam makna tauhid. Maka itu la ilaha illallah, la ma'budu illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Kalau tadi untuk menyaksikan fi'il Allah pada segala yang bergerak dan segala yang diam, tadi disaksikan pada tubuhmu, maka segala gerak tubuh ini datang perintah dari hati itu. Maka sekarang la ilaha illallah, la maqsuda illallah masuk dalam thariqah. Jadi thariqah itu adalah jalan untuk melihat asma Allah, karena hati manusia, maka liqa yang kedua bertemu dengan nama Allah, satu nama dengan dirimu. Kalau tadi satu fi'il dengan dirimu, sekarang satu asma dengan dirimu, maka itu disebut thariqah karisma. La ilaha illallah, la maqsuda illallah. Jangan berhenti di situ, karena misi yang dibawa oleh Nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi, la ilaha illallah. La ilaha illallah yang ketiga adalah la ilaha illallah, la matluba illallah. Satukan satu rasa dengan dirimu. Kalau tadi satu fi'il, sekarang adalah kemudian masuk ke satu asma. Sekarang liqa dengan sifatmu, satu sifat dengan sifat Allah. Tiada yang punya sifat di dunia ini kecuali semuanya sifat Allah. Jadilah maka liqa yang pertama dengan jasad melihat fi'ilnya, liqa yang kedua adalah dengan hati melihat asma'nya, liqa masuk lagi ke dalam adalah yang ketiga melihat sifatnya, liqa yang terakhir la ilaha
illallah la mawjuda illallah. Tuh. Tidak ada yang mawjud kecuali yang wujud. Ingat itu, jangan ragu. Disinilah permainannya. Kamu yang ada, dia tidak ada. Kamu yang ada, dia yang ada. Tuh, pahami. Kalau sifat makhluk ini ada alias tidak ada, berarti siapa yang sebenar-benarnya ada di seluruh isi alam ini? La ilaha la mawjuda illallah. Itulah kenapa manusia adalah kesempurnaan untuk melihat cermin Allah yang sempurna adalah manusia al-insan. Maka liko bisa kamu laksanakan. Maka setelah kamu mengerti la ilaha illallah la ma'budu illallah, syariat la ilaha illallah la maqsuda illallah, thariqat la ilaha illallah la matluba illallah, hakikat la ilaha illallah la mawjuda illallah, ma'rifat. Sekarang kamu bisa ingat Allah, mengingat Allah dengan syariat lewat ucapanmu dan gerak badanmu. Kamu ke kantor, ke sawah, ke kebun, kamu berkata-kata bagaimanapun perkataannya, sesungguhnya engkau melihat Allah, mengingat Allah dengan syariat, dengan ucapan dan perbuatan. Mengingat Allah secara tariqat, mengingat Allah dengan hati, mengingat Allah secara tekad, melihat merasakan rasa sifat Allah, dan menyaksikan adalah ingat Allah dengan zatnya. Sesungguhnya syirik adalah merupakan hakikat zat Allah. Maka kauliko satu fi'il, satu asma, satu sifat, satu zat. Ya. Itulah Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, innal abdi idza ahbabtuhu fatatuhu. Siapa seorang hamba sudah mencintaiku, itu yang mencintainya, mengembalikan segala gerak tubuh sebagai fi'il Allah, mengembalikan segala gerak hati sebagai asma Allah, dan menggerakkan sifat dari ruh, rasa yang ada pada ruh sebagai sifat Allah, dan mengembalikan sebenar-benarnya syirik kita adalah zat Allah, jangan ragu. Maka itulah Allah berfirman dalam Al-Quran menegaskan kepada Allah dulu waktu Allah masih sendiri, walaupun sekarang pun sendiri. Makanya di dalam hikam dikatakan kalau Allah syai'ama wa huwa al-ana alaihi ma'alaika. Dulu Allah ada sendiri, dan sebenarnya sekarang pun Allah ada hanya sendiri. Nah inilah yang harus dipahami oleh kita. Maka Allah berfirman saat di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Insan ayat 1, hal ata alal insani hinu minad-dahri lam syai'an madhkur. Telah datang satu masa kepada insan. Mana insan? Nih semua belum bisa disebut karena Allahnya sendiri masih dalam kos alam ahadi, ya. Alam kosong. Tuhan belum bernama Allah karena belum ada yang mau bisa menyebut. Itulah yang dia katakan, ana kuntu kanzan mahfiyah, aku tersembunyi dan tertutup. Fa'ahbabtu an urifa, boleh, aku suka dikenali. Fakhalaqul khalqa likay u'rafa, dan aku ciptakan
Aku tak jadikan diriku untuk aku melihat diriku. Jadi makhluk ini cermin Allah untuk dia melihat dirinya, melihat pikirnya pada tubuh kita, melihat asmanya pada hati, melihat sifatnya pada ruh kita, melihat zatnya pada sir kita. Jadi kita ini Kang sholat bukan jerawat, pengen melihat wajahnya sendiri yang dicari apa? Cermin. Ayo cermin Allah untuk melihat dia. Gerakmu sebetulnya pikirku, asmamu hatimu asmaku, sifatmu ruhmu itu sifatku, sirmu adalah zat. Nah, arek maneh ayat atau Allah betul, arek Allah ayat maneh betul, itu masalah. Orang yang bisa menafikan dirinya, enggak kun fayakun. Tapi orang yang ada memblek, maka katakan dia memblek hari ini adalah dia selalu merasa buyut. Itulah masalah. Kau merasa yang ada, hinalah hidupmu itu. Inilah persoalan yang tidak pernah bisa dilepaskan oleh manusia, merampok hak Allah dari semua. Allah sudah berkata, hal ada alal insan hin dan dahilam yakun, telah datang satu masa insan itu nggak bisa disebut. Ayeuna mah geus bisa disebut Allah ditemukan aran tadi di ngarangan Somat, di kalangan Wawan, dinamain Hendy, bisa disebutnya sekarang. Kenapa bisa disebut? Karena dia udah wujud. Tinggal dua pilihan, kamu yang ada, dia yang tidak ada, atau kamu yang ada, dia yang tidak. Terserah. Karena dia itu begitu. Maka waktu Musa berkata tadi, Rabbi arini anjur ilaika, ya Tuhanku perlihatkan dirimu. Kata Allah, lam taroni. Allah menggunakan lam nun, bukan lam. Lam artinya tidak akan pernah tuh kamu melihatku selama kamu yang ada. Allah mengatakan lam, artinya apa? Berarti kalau kamu tidak ada, yang ada siapa? Itulah yang harus kamu tumbuhkan, jangan ragu. Maka itulah ada syirik jari pada tubuhmu, ada syirik hobi pada hatimu, ada syirik syir pada ruhmu. Dan hari ini orang Islam Indonesia sudah kehilangan Allah. Maka kenapa negara paling tidak bahagia? Kenapa negara paling beransak? Kenapa jadi jomos Korea? Ini semua jomos Korea, Jepang, jomos Cina. Aku, ini. Wahai para jomos-jomos, kapan kalian mau bangkit? Coba, karena tadi masih kalah sama Jack Ma aja sudah bisa merasakan hadirnya Allah. Yang orang Islam sekarang ngaku hati merasa punya surga, bukan di neraka. Tadi ngaku-ngaku boga surga Islam, bukan asrama. Akhirnya tidak salimah, tidak selamat. Ya, ayo bangkit Islam, ayo kiam, bangkit. Itulah Allah berkata, Inna Rabbaka ahata binas. Berarti yang tadinya dia belum bisa disebut, sekarang sudah disebut Mamat, Ujang, Soman. Ngerti itu? Saha maneh teh? Temangi manusia ngomong nanti. Nah itulah ketakutan yang akhirnya justru sebaliknya dia yang tidak ada. Kata Allah, innakum satarawna rabbakum ayyan, sesungguhnya kalian bisa melihat Tuhan kalian dengan jelas, karena Allah itu hakul
mubin hakul itu nyata, mubin itu perteo jelas tes. Maka inilah manusia yang gelap di dunia ini tidak bahagia, kerdil tadi semua. Ya, sehingga Allah nggak ada harganya di manusia Islam hari ini tadi semua. Maka kenapa sekarang ini di antara sini dikasih familiar tidak ada dari agama jangan ada dong familiar buah 10.000 udah ikut. Kenapa? Karena Allahnya sudah murah. Ya bukti mau sedekah 10.000 tak ada Allah di penting kena duit 10. Maka itulah cirinya orang yang nggak marifat itu dicanggul rokok sabatan sudah disiarin apa yang diberes ngeciri orang marifat itu cirinya bere. Salah satu ciri tanda hatinya itu sudah timbul adalah tadi sifat ju'u dan semua. Maka diantaranya adalah makanya ciri orang takwa sedekah, ciri orang iman sedekah, ciri orang jadi moga-moga duit tanagaan tuh dia mah duit mung tanaga mung. Ada apa ya orang-orang ini ingin berubah tapi tidak pernah mau berubah dan semua ya. Cepat karena ini penting membahas Allah. Hayo hasil luhur terus mana. Sehingga Nabi Muhammad jadi ini orang kalangnya. Ada jelema juga dari orang kalangnya ada campuran langit. Coba mana lagi kalangnya mana nih. Nah inilah ya, maka kenapa man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, siapa kenal dirinya dia kenal Rabbnya. Kenapa? Karena inna rabbaka aqrabinas, sungguhnya diri kita yang tadinya yang dikatakan oleh Allah dan hal ala insani menyadari lam yakun syai'an madhkura, belum bisa disebut ayat bisa disebut juma'ilah sholat tadi semua ya. Man arafa nafsahu bil fana faqad arafa rabbahu bil baqo. Siapa dia kenal Tuhannya, man arafa nafsahu bil fana, siapa kenal dirinya yang fana, dia akan kenal Tuhannya yang gitu aja. Lamun kamu yang fana berarti Allah anu Man arafa nafsahu bil adam faqad arafa rabbahu bil, siapa yang dia menyadari aku tidak ada maka sekarang yang ada siapa? Tuh. Kalau kamu yang ada berarti Allah tidak, pantas doa mana terijabah. Allah nalengit. Bagaimana mungkin yang ada mau minta kepada yang wujud? Inilah konsep dari awal Islam itu, awal begini ma'rifatullah ini supaya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illa anta, barulah la ilaha illa ana. Itu sudah sampai pada martabat la mawjuda illallah. Maka tadi Nabi Musa, Rabbi arini andur ilaika, ya Tuhanku, perlihatkanlah dirimu. Apa jawab Allah? Lantaroni, kamu tidak akan pernah Musa melihat diriku. Dalam ayat lain, hei Musa, lepaskan dua terompahmu. Tadi yang apa seriba? Apa dua terompah? Yang Juj wa Ma'juj adalah dualitas. Adalah dua terompah itu diantaranya itu. Dan lepaskan dua terompah, kanan kiri, atas bawah, surga neraka, itu dualitas. Itu yang Juj wama, ke kiri Juj, ke kanan Juj.
pokok karena kuliyun Allah tuh ya. Kamu tidak akan bisa melihatmu kata Allah sampai kamu kata Allah keluarlah dari lembah Muqaddasi tua, keluarlah dari tempat Muqaddasi tua. Sama saja, hei Yunus, kau tidak akan bisa kembali kepadaku, keluarlah dari perut ikan. Begitu. Hei Yusuf, keluarlah dari penjara jasadmu, kau tidak akan bisa kembali kepadaku. Hei Yakub, kamu tidak akan bisa melihatmu sampai kamu sembuh dari buta. Sama. Kepada sebuah rasul, mesejnya sama, pesannya sama, cuma hanya kisahnya yang berbeda saja, tapi substansi dari kisahnya sama dari semua. Kalau kamu yang ada, aku tidak, itulah sifat salbiah Allah itu mukhalafatul hawadis, artinya berseberangan dengan sifat makhluk yang ada, Allah yang ada, kan begitu. Makhluk yang melihat, Allah yang buta. Kan yang kamu ya dia. Tapi kalau kamu yang buta, yang melihat, dia wajib buta. Jadi ya maksudnya, kalau kamu yang wujud, berarti dia tidak. Dan itu situlah. Kenapa misinya la ilaha illallah itu nabi isbat. Siapa yang dinafikan, siapa yang diisbatkan. Kalau isbat kepada dirimu, Allah yang nafi. Berarti ya, inilah sesungguhnya permainan Tuhan. Maka tidak adanya adalah keberadaannya. Sebenarnya makhluk keadaannya sesungguhnya ketidakadaannya. Paham itu? Ya. Kalau nggak ngerti begitu, kamu ibadah kayak apa? Kamu tidak akan menemukan kebahagiaan. Ya, kenapa Allah ancam dari awal? Ya, maka itulah begitu banyak anjuran hadis para ulama, termasuk juga firman Allah yang kata Allah apa? Di dalam berbagai hadis, ya. Baginda Nabi bersabda, "Man talaba maula bi ghairi nafsihi faqad dhalla dhalalan ba'ida." Siapa yang mencari Tuhan keluar dari dirinya, dia nyasar. Karena inna rabbaka ahata binas, Tuhanmu lah yang meliputi dirimu. Sehingga dia mengatakan, "Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib." Ujibu da'watad da'i idza da'an. Ujibu da'watad lain dibenta, hadirkan aida doa ayat kamu itu, hadirkan aku. Kalau kamu yang ada, aku tidak ada. Nafikan kamu, aku yang ada, maka aku minta kepada aku untukmu. Berarti nggak dimaksudnya? Maka dari awal liko pada fiilnya, lihat pada jasadmu. Liko pada asmanya, lihat pada hatimu. Liko pada sifatnya, lihat pada ruhmu. Liko pada zatnya, lihat pada sirmu. Maka disitulah kau sudah satu tubuh, satu hati, satu sifat, satu zat. Beres urusan kalau begitu. Ayo dilatih dilatih tadi semua. Maka disinilah ya yang tentang, kemudian dalam ayat yang lain ya, aras Allah itu di atas air ya. Kamu harus paham apa yang maksud aras Allah di atas air. Allah berfirman 19 ayat dalam Al-Quran bahwa dia bersemayam di aras. Jangan ragu, Allah itu bersemayam di aras. Tapi aras Allah itu di mana? Nah ini yang akan kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladzi khalaqas samawati wal ardh
fi sittati ayyamin wa kana arshuhu 'alal ma'i wa huwa alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Inilah tentang arsy Allah. Allah menciptakan manusia juga dalam 6 masa. Dari alam wahdah, alam titik. Kita kan mulai dari situ. Dari alam kosong, alam ahadiyah, alam wahdah, alam wahidiyah, alam arwah, alam misal, alam azam, alam ir, 6. Tuh, sampai dia ajali dari udin, dari maman, dari somai. Ngerti tak? Langit dan bumi, bumi adalah jasadmu, langit adalah rohmu. Maka Allah berkata, dialah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Dan arasnya di atas air. Tuh. Maka sekarang kenapa? Di tempat yang tidak ada air tidak ada kehidupan. Di mana ada air di situ ada kehidupan. Ini udah lepan lah, udah. Jadi di mana yang ada air di situ ada kehidupan. Di mana yang tidak ada air di situ tidak ada kehidupan. Abah naik ke puncak gunung gede, ada danau di atas, kok banyak ikan. Tadi semua, sok cari di mana yang ada air, selalu ada tadi semua. Makanya segala Allah membuat perumpamaan watil kal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alimun. Allah membuat perumpamaan di mana aku turunkan hujan dan aku tumbuhkan segalanya. Ingat, aras Allah disebutkan di dalam surat ini adalah di atas air. Wa huwa alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana arsyu 'alal ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa la in qulta innakum mab'usuna min ba'dil maut la yaqulanna allazina kafaru in hadza illa syihrun mubin. Ini ya, dialah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam masa sama dengan penciptaan kita dari alam ahadah, wahdah, wahidiyah, arwah, misal, adzam, insan. Penciptaan langit dan bumi. Berarti sesungguhnya aras Allah di mana? Nah, mari kita lihat. Dan Allah sudah mengatakan 19 ayat dalam Al-Quran, arasku di atas air. Tuh lihat. Dan kita adalah makhluk yang bernama insan, adalah nama insan, nama Allah yang ke-100. Maka pada kitalah manusia Allah itu, kitalah ainul haq, ainullah, wujudullah. Kenapa kita disebut wujudullah? Karena batang tubuh kita adalah menunjukkan af'al Allah, sedangkan hati kita menunjukkan asma Allah, sedangkan ruh kita untuk menunjukkan sifat Allah. Sementara sir kita nyatanya zat Allah. Pahami itu. Cuma kamu yang ada atau dia yang tidak ada, itu saja masalahnya. Kalau kamu yang ada, kamu, dia tidak ada. Tuh. Kalau perbuatan kamu, kalau kamu yang ada berarti perbuatan kamu, gitu loh. Pahami? Ya. Maka disinilah Allah menjelaskan, inna khalaqnal insana min nutfatin amsaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes air mani. Tuh. Maka kita dari air mani. Allah berfirman, inna khalaqnal insana min nutfah, setetes air. Tapi dari nutfah itu ada mada, madi, mani, manika. Apa itu? Mada, madi, mani, manikam, alif, lam. Itu unsur narun, hawaun, maun, turabun.
Maka berarti aras Allah itu di mana? Di tubuh manusia. Maka itu dia berkata, inna rabbaka ahata binnas, dan Tuhanmu yang meliputi, dan inna rabbaka sesungguhnya Tuhanmu yang meliputi manusia. Kenapa Allah menyebutkan Rob di situ? Dan Rob itu ada kata jamak arbab, dan Allah sering mengatakan kami, berarti saha kami teh Allah jeung marane kami. Dan tinggal di situ kesadaran kalian sendiri. Jangan ragu, tauhid tidak boleh disembunyikan. Maka itulah Junun Al-Misri berkata, lebih baik aku murtad dalam mencari Allah. Ingatlah, orang yang tidak takut tersesat tidak akan pernah tersesat. Yang paling banyak tersesat adalah orang yang takut tersesat. Justru dialah yang terpahami itu. Bapak uji jalan, pergi saja kemana saja pergi. Nggak usah tanya alamat. Pergi saja. Nanti apa, tersesat gak? Tersesat. Habis tersesat ngapain? Nanya. Maka orang yang tersesat itu tidak akan tersesat, karena dia pasti akan nanya. Yang justru takut tersesat, akhirnya dia tidak sadar dia tersesat. Itulah yang Imam Ghazali berkata, aku tidak takut kepada orang bodoh yang dia tahu dia tidak tahu, karena dia akan mencari tahu. Tapi aku takut dengan mereka, orang-orang yang sudah memahami ilmu, tetapi mereka tidak tahu bahwa mereka itu tidak tahu, dan mereka merasa, inilah persoalan. Kata Imam Ghazali, mereka seumpama burung angsa yang terbang, aku tidak bisa menolong mereka. Dan inilah mayoritas akhir zaman. Ya. Inna khalaqnal insan, maka dari nutfah, dari nuktah alaqah, mudghah. Ini adalah Allah siapkan cangkangmu, barulah dia tiupkan faida sawaituhu wa nafakhtu fihi mir. Nah, itulah maka dikatakan kata Allah, inna khalaqnal insana min nutfah, dari air mani, amsaj yang tercampur, air campur antara air ibu dan air bapak. Itulah juga yang Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya, dulu langit dan bumi adalah satu, kemudian dipecahkan. Inilah akhirnya langit dan bumi itu disatukan antara air ibu dan air bapa. Maka Allah berfirman, falyanduril insanu mimma khuliqa mimma'in, dari air. Maka aras Allah ada di atas air, dan maneh asalna tina air. Maka disinilah ada Baitul Muharram, di sini ada Baitul Maqdis, di sinilah Baitul Ma'mur. Kamu mencari Baitul Muharram. Allah baginda Nabi pada saat Mi'raj, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Masjidil Aqsanya belum ada, bahkan baru dibangun 700 tahun kemudian. Itu berarti Allah bicaranya kepada Masjidil Haram yang di mana tuh? Masjidil Aqsa di mana? Di diri. Masjidil Haram itu cuma ada batu. Belum yang sekarang, kamu bayangin begitu ngomong Masjidil Haram kayak begitu aja gitu. Aduh. Nama Masjidil Aqsa sudah disebutkan oleh Allah 700 tahun sebelum itulah, disinilah Baitul Muharram. Disinilah Baitul disinilah Baitul maka dikir tarik la melewati. Makanya kenapa takbiratul ihram tangan dari bawah. Allah, ada muqaranah tuziyah, muqaranah basdiyah, ada muqaranah akbar, melewati 4 kiblat sekaligus. Allahu akbar. Gaya orang syariat leneng-leneng lah. Walana amaluna walakum, orang buktikan we. Gitu. Sia keur sia aing keur aing. Pusing amat. Ya. Nah itulah. Maka Allah berfirman, ada 19 ayat. Itulah yang sekarang dipeributkan di surat Toha, ya. Dalam surat Toha
Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah itu bersemayam di atas aras. Ar-Rahman, Ar-Rahman itu siapa? Ar-Rahman itu. Nah, disinilah Allah itu Ar-Rahman. Ar-Rahman, dialah Allah yang Maha Pengasih, berada di atas Siapa sih Ar-Rahman teh? Dalam hadis qudsi kata Allah, wa khalaqal insana ala suratil rahman. Wa khalaqal insan, dan aku menciptakan insan ala suratil rahman. Berarti Rahman teh mana? Tah awak jelema si Rahman kabeh. Jasadna si Rahman, ruhnya si Rahim. Dan kata Allah, aku Ar-Rahman. Tapi ingat, Ar-Rahman itu bukan Allah. Allah itu Ar-Rahman. Makanya aras Allah itu, maka itulah kata Allah. Allahu nurus samawati wal ard. Allahu mubtada, nurus samawati khabar mubtada. Masalu nurihi kamiskat. Perumpamaan cahayaku adalah membuat istana. Kolbu jantung, kolbu manusia miskat. Kata Tuhan Syekh Abdul Qadir, miskat itu jantung manusia. Piha misbah, di dalamnya ada lampu. Siapa lampu itu? Nah itu. Dia telah membuat sebagai tempat hidup di dalam jantungmu. Maka duk dek duk dek duk dek duk dek. Bersama dengan masuk nafas syirullah nurullah syirullah nurullah. Maka ada air dalam wudu, ada istinsar, naik ke luhur, istinsar, air buang ke luhur. Orang wudu mah istinsar. Tapi tengah hati, naon diasupkan, naon dikeluarkan. Mana syirullah, mana nurullah. Tadi semua. Ya. Inilah Ar-Rahman, arasnya Allah. Ar-Rahman alal arsy istawa, tempat aku maka dia berkata, sucikan rumahku, man dakhalahu kana amina. Siapa yang telah mensucikan rumahku, aman dia. Maka tadi kata Allah, masalu nurihi kamiskatin fiha misbah, al misbahu fi zujajah. Zujajah begini, ini air. Ada batasnya nih, penghalang. Kalau air ini abah celupkan di danau, maka air ini tidak bisa menyatu dengan pecahkan ini nih, si gelas ininya pecahkan. Nyatulah kamu dengan lautan. Karena pada saat air ini segini, ambah tambah kopi, tuh, hidung tuh. Kenapa kamu gelisah? Nah inilah gelisah itu. Karena kamu adalah penampungannya kecil, kerdil jiwamu itu. Coba kalau kamu sudah tidak lagi batasi dengan gelas ini. Jangankan setetes barusan kopi pada air ini. Tadi segelas kopi segini, yang tadinya air putih, sekarang sudah rubah setengah kopi. Kalau abah tambah lagi, kamu masalah lagi. Anak, makin hidung, hati manis. Masalah lagi urusan usaha tadi, tempat syukur karyawan balik, makin hidung. Inilah sebetulnya jiwa manusia yang akhirnya tidak bahagia di dunia ini. Sementara kalian terus mengejar-ngejar isi. Nggak usah. Isi itu dah wal akibatul taqwa. Wa'mur ahlaka bisolat wastabir alaiha. La narzuzuka rizqa. Aku tidak mencuri cari rizki kamu itu. Tadi sini. Cuma tadi. Bayangkan tuh. Sampai korban kopi abah. Karena kalian nggak paham-paham. Coba kalau seandainya ini segini dikasih kopi hanya 2 cerulut. Hitam enggak? Inilah kebingungan manusia. Inilah ketidakbahagiaan manusia. Inilah apa yang hitam ini tadi. Sifat-sifat madmumah yang kamu ada di sini. Maka tujuan kita adalah sama. Membersihkan az-zujajah supaya apa? Yang ada di dalamnya kaukabun, ada bintang, durriyun yuqadu min sajaratin mubarakah.
zaitunatil la syarqiyati wala gharbiyah. Ada pohon yang berkah di sini. Maneh kurang kumaha sih guru maneh aing sapoe kadang bingung poe Jumat kau kudu kadahar gumpuk kalayak. Pat bingung adahar. Teu pernah melak apel, teu pernah melak buah pir, teu pernah melak pisang, teu pernah melak itu, teu pernah melak duit atuh neangan. Kurang kumaha sih maneh contoh kurang kumaha contohan kudu kumaha deui. Tadi semua. Tadi semua. Tetap enak. Kopi di banjir tetap enak. Seperti inilah jiwa yang tidak bahagia itu. Kenapa? Karena penampangan sininya kecil. Coba kalau gelaskannya pecahkan. Satukan air ini dengan air laut. Dengan Allah. Jangankan dosa kamu segini. Kamu bawa dosa setengah Jawa Barat. Diasupkan ke laut. Beak moal. Bening. Maka kata Nabi, segala apa yang sudah sampai ke laut suci semuanya. Betul nggak hadis? Bahkan sakabehna nunggus kana laut mah halal. Oh, halal kabeh oge. Maka cek Nabi, oh di sorga teh aya hom. Boga bidadari 70, pelayannya 70, bidadarinya 70, yang menjadi apa namanya muhibinnya, naon teh sebutna teh khodamnya 70, setiap khodam buka pelayan 70, setiap pelayan boga lagi pelayan 70, pelayannya 70. Artinya awe sadunia pamajikan sia kabeh. Hai. Hey. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tadi semua. Lamun geus makom Allah. Tadi udah karek makom wae sayung aing geus Allah yuk. Eta gawat eta. Banyak sebetulnya ayat yang Abah ingin sampaikan dari berbagai kitab, ya. Tapi yang jelas di Quran Allah berfirman bahwa sesungguhnya aras Allah itu bersemayam di aras. Tapi Allah berfirman aras Allah itu di atas air. Dan seluruh makhluk ini semuanya berasal dari dari narun menjadi hawaun menjadi maun. Maka tanah ini berasal dari dan tubuh kita pun berasal dari air. Maka nyari Baitul Muharram jangan jauh-jauh, Baitul Maqdis jangan jauh-jauh, Baitul Makmur jangan jauh. Siapa yang sudah sampai di sini, sudah sampai Bukit Turisin, sudah sampai kepada Jabal Nur, sudah sampai kepada Jabal Rahmah, sudah sampai kepada Bukit Judi, inilah Sidrah Al-Muntaha. Tadi semua. Jangan cari kemana-mana Sidrah Al-Muntaha. Sidrah itu sadar, Al-Muntaha itu adalah penghujung itu sajalah. Bagian liar kayak. Makanya jalankan riadohnya semua, karena torikot itu tanpa riadoh sia-sia tadi semua ya. Karena yang paling berat itu melawan tubuh, ingat itu. Karena di tubuh inilah hawa, dan hawa itu makanya tadi nggak ada apa namanya hawa Adam, yang ada hawa nafsu. Berarti nu ngarusak teh hawa nafsu, Adam nafsu. Adam mah ruh. Sementara Hawa adalah jasad. Maka banyak lagi yang kalian ngartikan nanti di akhirat itu yang banyak neraka itu katanya perempuan. Lain perempuan awe nu beulah lain. Manusia yang berkiblatkan jasad itu berkiblatkan perempuan. Itu adil Allah di neraka loban-lobana awewe. Makanya Robiah Adawiyah walaupun dia perempuan disebut Rijalullah. Ruhnya Robiah Adawiyah itu sama Adam. Tubuhnya kebenaran aja dia mah perempuan. Tapi semua laki-laki juga tubuhnya Maka itulah yang harus disembelih adalah sapi betina. Inilah tentang istilah-istilah Tuhan yang kalau tidak Tuhan yang membukakan pengetahuannya susah. Maka kata Allah watil kalau amsalu nadribu alinas wa ma yaqiluha illal alimun. Inilah persoalan. Allah itu ngomongin kanan mana, kiri mana, dunia mana, akhirat mana, atas mana, bawah mana.
surga mana, neraka mana, itu semua perumpamaan. Kalau tidak mengerti akhirnya salah alamat tadi semua. Kalau sudah alamat nyasar tadi. Entong-entong yang neraka di dunia ge akhirnya orang Islam geus loba di neraka tadi semua. Mohon maaf atas kurangan, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak usah sesalaman ini tadi sesalaman ceng di situ. Salaman bosen lah. Bawa duitan.